Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Mustika Mentari dengan IMPI M204611103. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah statistik, yaitu dengan judul Tendensi Sentral atau Ukuran Pusat dan Letak Data, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko Kristianto ST. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data itu sendiri yaitu adalah nilai pusat data pengamatan atau sentral tendensi. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral tadi ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering sekali kita gunakan dan sering kali kita jumpai dalam perhitungan seperti matematika, statistik, yaitu yang pertama ada mean, yaitu atau rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika. Yang kedua median dan yang ketiga mode atau modus. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, ada 3 pola distribusi data variabel acak kontinu dengan posisi mean, median, dan juga modus. Bisa kita lihat sendiri dari ketiga pola ini, yaitu perumpamannya beda-beda dan penyampaiannya pun beda-beda ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat sendiri garisnya dari masing-masing pola tersebut sudah jelas berbeda. Nah, selanjutnya mean. Langsung saja kita ke mean ya teman-teman. Di sini pengertian mean. Rata-rata hitung atau aritmatik mean atau sering disebut dengan istilah mean saja merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Penentuan mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Definisi mean sendiri dapat dinyatakan dengan persamaan untuk data sampel dan data populasi. Nah, di sini ada mean untuk data tunggal ya teman-teman. Mean untuk data tunggal. Data tunggal sendiri adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval untuk mencari nilai mean. Data tunggal dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Ini rumus dari rata-rata untuk data tunggal. Rumusnya jumlah nilai X per N atau X1 plus X2 plus X seterusnya atau Xn per N. Nah, ini ada contoh soalnya teman-teman. Dari hasil ulangan matematika kelas 4 yang terdiri dari 6 siswa, diperoleh nilai 2, 2, 4, 4, 2, dan 4. Tentukan nilai meannya. Nah, kita langsung saja masukkan rumus ya teman-teman, karena ini datanya sedikit, jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu tinggal kita masukkan saja ya teman-teman, 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 tambah 2 ditambah 4. Nah, 6 sendiri ini di sini diperoleh dari banyaknya siswa. Siswa di sini ada 6 ya teman-teman. Kita bisa langsung menjumlahkan saja. Dari 2 ditambah 2 adalah 4, 4 ditambah 4 adalah 8, 8 ditambah 4 adalah 12, dan 12 ditambah 2 adalah 14, 14 ditambah 4 hasilnya adalah 18. Bisa kita peroleh
Hasilnya adalah 18 ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung bagi saja. 18 dibagi 6 adalah hasilnya 3 ya teman-teman. Nah, kita di sini sudah menemukan meannya. Mean dari data hasil ulangan matematika kelas 4 yang terdiri dari 6 siswa itu adalah 3 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya rata-rata untuk data berkelompok. Ini masih rata-rata atau mean ya teman-teman. Di sini yang tadi adalah data tunggal, selanjutnya sekarang adalah data berkelompok. Rumusnya sendiri itu sudah tentu jelas berbeda ya teman-teman dari data tunggal maupun data berkelompok, karena dari datanya juga sudah jelas berbeda. Dan rumusnya pun akan berbeda pula. Contoh nih ya teman-teman, di sini sudah ada datanya ya teman-teman. Nah, di sini ada interval jumlah sekrup cacat. Ini frekuensi, ini nilai tengah atau X, dan ini hasil dari frekuensi dikali nilai tengah ini ya teman-teman. Baik, langsung saja. Untuk mendapatkan dari jumlah sigma Fi dikali Xi, kita pertama-tama harus mengkalikan dulu antara frekuensi dan juga nilai tengahnya. Nah, kita bisa lihat dulu ya teman-teman. Perkaliannya yaitu 5 dikali 5,5. Hasil dari frekuensi dikali nilai tengahnya berarti yaitu 27,5. Selanjutnya, 6 dikali 7,5 yaitu hasilnya 45. 5 dikali 9,5 hasilnya 47,5. 7 dikali 11,5 hasilnya adalah 80,5, dan 6 dikali 13,5 hasilnya 81. Selanjutnya yang terakhir yaitu 1 dikali 15,5 hasilnya adalah 15,5. Nah, bisa kita jumlahkan dulu ya teman-teman hasil dari frekuensi yang ada dalam kolom ini. 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 1, yaitu berarti sigma F-nya adalah 30 ya teman-teman. Kita sudah menemukan jumlah dari frekuensinya itu adalah 30. Selanjutnya, kita jumlahkan teman-teman hasil dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah tadi. Hasilnya kan ini. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dari 27,5 ditambah 45, ditambah 47,5, ditambah 80,5, ditambah 81, ditambah 15,5. Maka hasil dari penjumlahan semua ini adalah 279. Maka sigma dari frekuensi dikali nilai tengah atau sigma F dikali X itu kita sudah menemukan yaitu 279 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita memasukkan rumus. Rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, bisa kita lihat sendiri lagi, sigma Fi dan Xi-nya itu sudah kita dapatkan yaitu 279, maka tinggal kita masukkan saja 279. Di sini sigma Fi. Nah, ini jumlah dari frekuensi yang telah kita hitung tadi, yaitu 30. Jadi, tinggal kita bagi saja 279 dibagi 30 hasilnya adalah 9,3. Maka rata-rata untuk data berkelompok yaitu hasilnya adalah 9,3 ya teman-teman. Bisa kita mengerti karena sudah ada rumus dan cara pengerjaannya di sini. Nah, baik, selanjutnya ada median teman-teman. Pengertian median sendiri yaitu nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan atau urutannya bisa membesar atau juga bisa mengecil. Jika jumlah data ganjil, median sama dengan nilai paling tengah. Jika jumlah data genap, median sama dengan rata-rata dari dua nilai tengah. Dengan kata lain, median terletak pada nilai ke n per 2. Nah, bisa kita lihat sendiri, di sini juga ada median untuk data tunggal ya teman-teman. Nah, untuk menentukan median dari data tunggal sendiri, kita terlebih dahulu harus mengetahui letak atau posisi dari median tersebut. Posisi median dapat ditentukan dengan menggunakan